Jemaat Tuhan, Shalom, selamat pagi. Bersyukur karena kita ada di hari yang baru yang Tuhan karuniakan buat kita semua untuk kita nikmati. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan seperti yang sudah kita mulai, kita akan meneruskan renungan seri kita dengan tema besar musuh-musuh hati, bagaimana kita harus menjaga hati kita, mewaspadai supaya berbagai macam hal yang buruk tidak masuk dalam hati kita lalu kemudian merusak kehidupan kita. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini adalah Efesus pasal yang keempat, ayat 31 sampai dengan yang ke-32 yang berkata demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita akan merenungkan dua hal yang menjadi musuh hati yang harus kita jaga supaya tidak masuk ke dalam hati kita. Dan di hari ini kita akan merenungkan satu bagian yang harus kita waspadai, kita jaga supaya tidak masuk ke dalam hati kita. Seperti yang firman Tuhan katakan adalah di sini kita harus menjaga supaya hati kita tidak dikuasai oleh kepahitan. Kepahitan berasal dari kata pahit. Tentu kalau kita berbicara tentang pahit itu bicara tentang rasa yang dikecap oleh lidah kita. Dan pada umumnya rasa pahit itu mewakili sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan, tidak nyaman, dan tidak disukai. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang sinestesia atau pertukaran indera yang menangkap rasa pahit ini, ketika rasa pahit ini dikenakan dengan hati, maka kepahitan hati, perasaan pahit di dalam hati itu adalah perasaan yang tidak nyaman, tidak enak, lalu kemudian sakit atau terluka di dalam hati. Pertanyaannya adalah mengapa hati kita bisa sakit? Mengapa ada kepahitan di dalam hati? Biasanya kita mengalami pengalaman-pengalaman yang memalukan, menyakitkan, merugikan, mencelakakan, kita dibohongi, kita dikecewakan, dan lain sebagainya yang membuat hati kita merasa tidak nyaman, tidak enak, merasa hati kita sakit. Lalu kemudian kalau misalnya perasaan-perasaan itu terus-menerus kita pelihara, terus-menerus kita biarkan bertumbuh, maka firman Tuhan katakan ada yang disebut dengan akar pahit. Rasa pahit di dalam Alkitab, di dalam teks firman Tuhan, kadangkala diidentikan dengan racun. Di dalam Wahyu pasal 8 ayat 11 kita menemukan kata absinthus di sana dalam bahasa Yunani, yang artinya racun yang berasa pahit. Kepahitan bisa menjadi racun yang mematikan di dalam kehidupan kita ketika kepahitan, rasa pahit itu terus bercokol dan akhirnya mengakar tertanam dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan memberikan nasihat supaya kita menjaga hati kita. Salah satunya adalah dari kepahitan, dari luka, rasa pahit yang tertanam dalam hati kita. Ketika ada rasa pahit, ketika ada kebencian, ketika ada perasaan yang tidak senang kepada orang lain, kekecewaan yang begitu mendalam, ini akan membawa pikiran-pikiran kita kepada pikiran yang mau membalas, mencelakakan, mereka-rekakan yang jahat, mendoakan supaya orang celaka. Inilah yang firman Tuhan katakan, jaga hati dari kepahitan. Satu perkataan mengatakan ketika seseorang merasa pahit, kecewa, merasa terluka hatinya, merasa dendam, itu seperti orang meminum racun maut tetapi mengharapkan orang lain yang mati. Pada kenyataannya, ketika seseorang minum racun maut, dia sendiri yang mati dan bukan orang lain. Firman Tuhan mengajarkan di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-32, supaya hati kita bebas dari kepahitan, bebas dari akar pahit. Obatnya adalah pengampunan. Merelakan pembalasan yang mungkin seharusnya menjadi milik kita, tetapi kita rela melepaskan pengampunan. Biarkan yang seharusnya menjadi milik kita itu, kita relakan untuk dilepaskan. Apapun yang menjadi perasaan kita, mungkin salah satunya adalah kepahitan dalam hati kita.
Apapun yang menyebabkannya, mungkin kita punya hak untuk pahit, untuk marah. Tetapi firman Tuhan katakan itu tidak berguna dan tidak membangun. Jaga hati, jangan sampai hati kita dikuasai oleh kepahitan. Karena kepahitan pada dasarnya adalah racun yang mematikan dalam kehidupan kita. Yalah, hari ini hati kita diwarnai dengan kewaspadaan, terus-menerus mengawal hati kita, supaya tidak ada benih kepahitan yang nanti akhirnya menumbuhkan akar kepahitan dan membuahkan buah kepahitan. Mari kita berdoa. Jaga hati kami, dan biarlah hati kami diwarnai dengan kasih karunia Tuhan, sehingga mengalir juga kasih karunia bagi orang lain. Kami tidak mengalami kekecewaan, kepahitan, dan juga kebencian kepada orang lain. Jaga hati kami, supaya hati kami putih seperti hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.